Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sanana Gusmao, jurusan PGMI. Di sini kita akan membahas tentang yang namanya IPS. Apa sebenarnya itu pengertian IPS, tujuan IPS dan manfaat IPS bagi kita. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian IPS ataupun ilmu pengetahuan sosial. Ilmu sosial ataupun ilmu pengetahuan sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari suatu aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Jadi, ilmu pengetahuan sosial sangat berhubungan sekali kepada yang namanya sosial ataupun masyarakat. Yang kedua, tujuan ilmu pengetahuan sosial. Nah, tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah untuk mengembangkan suatu potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di suatu masyarakat. Dan kita juga dituntun untuk memiliki mental sikap positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan juga kita itu dituntut untuk terampil mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temukan di dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, yaitu manfaat pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang manfaat pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apa sajakah yang terdapat dalam ataupun manfaat pelajaran ilmu pengetahuan sosial tersebut? Yaitu membekali siswa ataupun murid untuk mengenai kesadaran sikap mental yang positif dan terampil untuk berkontribusi di masyarakat nantinya, dan memberikan bekal kepada siswa yaitu untuk kemampuan mengembangkan pengetahuan sosial ataupun perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, ada juga beberapa manfaat ilmu pengetahuan sosial yang wajib kita ketahui, yakni yang pertama, membantu kita mengetahui suatu masalah-masalah di masa depan dan mencari solusinya. Dan yang kedua, membantu kita dapat membangkitkan suatu perekonomian bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kita dituntun agar jadi tahu mensejahterakan suatu masyarakat. Dan yang keempat, memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup pembelajaran ilmu sosial. Nah, ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial adalah manusia sebagai anggota masyarakat atau manusia dalam konteks sosial. Nah, oleh karena itu, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ataupun yang kerap kita sebutkan sebagai IPS tidak hanya pada aspek pengetahuan saja, melainkan juga pembinaan peserta didik untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan. Bukan hanya itu saja, kita itu diterapkan untuk bagaimana kita berpikir supaya menerapkan nilai-nilai pengetahuan yang baik di tengah masyarakat. Dan nilai-nilai tersebutlah misalnya rasa tenggang rasa ataupun kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, disiplin, kepatuhan, keteraturan, etos kerja, dan lain sebagainya. Selain itu, penerapan nilai-nilai pengetahuan dimulai dari lingkup yang paling kecil, misalnya dalam keluarga sampai pada lingkungan global. Setiap lingkungan akan mempengaruhi pembentukan kepribadian peserta didik ataupun individu. Keanekaragaman kelompok masyarakat dengan karakternya yang berbeda-beda adalah contoh nyata sebuah lingkungan yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, oleh karenanya, seseorang harus mampu menerapkan nilai-nilai IPS dalam segala macam lingkungan di mana individu tersebut berada. Dalam lingkungan yang lebih luas, peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dari penjelasan tersebut,
kita dapat mengetahui bahwasanya ruang lingkup IPS ataupun ilmu pengetahuan sosial adalah semua aspek hidup dan seseorang di tengah-tengah masyarakatnya. Di samping menguasai pengetahuan tentang materi IPS, seseorang harus mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pengetahuan yang telah mereka kuasai. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai ilmu pengetahuan sosial. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya Sanana Gusmao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.